Baik, sebelumnya kita perkenalkan dulu ya. Saya kenalan dulu karena jarang tatap muka ya. Jadi ini nama saya Pak Dwi Kunchoro, boleh panggil Pak Dwi Kunchoro. Kemudian ini alumni saya. Kemudian ini rumah saya dekat sekali dengan kampus ya, mungkin sekitar 5 menit sampai karena hanya dekat dengan Kelurahan Mojosongo gitu ya. Kemudian ini nomor HP saya, kemudian ini saya dosen di BSI termasuk baru walaupun sudah tua gitu ya, tapi termasuk dosen baru di situ, kemudian juga di beberapa perguruan tinggi yang lain ya. Nah, kemudian ya ini untuk praktisi ya, jadi untuk nambah penghasilan karena dosen gajinya kecil. Nah, kemudian ini untuk kaitannya dengan email yang diberikan PSI, kemudian email saya pribadi. Kemudian ini perkenalan keluarga saya, ini istri saya juga dosen di Bangsa, ya, Universitas Bangsa. Kemudian ini anak saya yang di Jakarta, sekarang kerja di Jakarta di perusahaan Filipina. Kemudian ini yang nomor 2, ini kerja di UNS ya. Nah, kemudian ini yang baru lulus kemarin, baru cari kerja. Gitu ya. Itu sedikit perkenalan dengan saya. Nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan ya, atau mampir ke rumah karena kampusnya dekat, boleh saja gitu ya. Nah, kemudian untuk kaitannya penilaian, mengingatkan aja ya. Jadi untuk kehadiran ini memiliki porsi yaitu 20%. Jadi karena ini masa pandemi mestinya nanti ini bisa 100% ya. Jadi kalau ada permasalahan mau nanti disampaikan pada saya untuk bisa saya absenkan gitu. Jadi pentingnya komunikasi ya kaitannya dengan kehadiran. Demikian juga untuk kaitannya dengan penugasan ya. Penugasan nanti ya ini bisa secara isi atau mungkin menggunakan soal-soal yang sudah diberikan oleh BSI ya. Itu nilainya nanti ini adalah 25%. Nah, ini saya tidak tahu apakah nanti itu seperti biasanya saya punya kewenangan untuk menginput sendiri atau Kok mungkin nggak ada ya, Pak? halo? Ya, tadi keputus, Pak. Oh. Ya, jadi ini untuk kaitannya dengan tugas ya. Itu 25%. Ini nanti saya tidak tahu apakah by system atau mungkin saya bisa menginput sendiri. Kalau selama ini kan tugas itu dosen yang menginput sendiri. Nah, untuk sistem yang baru ini, kalau nanti ada fasilitas untuk input data itu, ya mungkin by system. Jadi semuanya by system. Untuk UTS juga ya 25% tapi by system. Dan UAS juga by system. Nah, nanti kalau ada permasalahan kaitannya dengan UTS dan UAS, ini mohon dikomunikasikan dengan saya atau mungkin dengan kampus atau PHK supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk penilaian Anda perhatikan di sini nilai Anda adalah bulat. Jadi orientasi Anda harus ke nilai ini ya, A. Ya, supaya nilainya A. Nih, kalau 3 kan ini ya untuk kompetisi di pegawai negeri kurang ya, karena untuk pegawai negeri itu kalau tidak salah itu 3/4 ya, 3,25. Nah, ini monggo tergantung dari passion dari mahasiswa sendiri gitu ya, komitmen dari mahasiswa sendiri. Nah, ini hanya informasi aja. Kemudian untuk kaitannya mahasiswanya ini, mungkin kalau belum terdaftar di sini berarti walaupun Anda ikut kuliah ya, kemudian mendapatkan nilai yang baik ya tidak bisa kita masukkan kalau nanti di dalam sistemnya tidak ada. Ini namanya ya dari 1 sampai 12 ada cermati di situ. Jadi kalau tidak ada maka nanti segera konfirmasi ke kampus ya. Nah, untuk penilaian sama ya dari nanti ini ya. Jadi semuanya otomatis nanti absen otomatis, UAS kemudian UTS, by sistem kemudian tugas nanti kita akan lihat ya apakah by system atau tidak. Nah, itu. Nah, kemudian untuk langsung saja karena ini kaitannya dengan kuota ya. Nah, ini langsung saja ke materi. Yang pertama ini kita akan belajar tentang konsep struktur data dan array ya. Nah, ini. Jadi pentingnya struktur data di situ karena penyiapan kaitannya dengan setiap komponen yang digunakan di dalam pemrograman ya. Demikian juga kaitannya dengan penyiapan penyimpanan atau storage di situ. Nah, struktur data di sini ini adalah suatu koleksi atau kelompok data yang dapat dikarakteristikkan oleh organisasi serta operasi yang dimiliki terhadapnya. Jadi segala sesuatunya ya, kaitannya dengan pemrograman itu harus didefinisikan dulu, dipersiapkan dulu ya, dengan sebaik-baiknya. Nah, semakin Anda pandai menyiapkan ya struktur data yang baik, maka segala sesuatunya akan lebih efisien ya dan lebih
cepat aksesnya. Nah, kemudian untuk pemakaian struktur data yang tepat ya, dalam proses pemrograman ini akan menghasilkan algoritma yang lebih baik dan jelas. Jadi algoritma itu memang terbebas dari bahasa pemrograman. Makanya tergantung dari pengalaman dari para mahasiswa atau pemrogram untuk melakukan suatu pembuatan algoritma. Ya. Algoritma ya kita buat seefisien mungkin ya, seefisien mungkin. Ya. Karena ini algoritma itu langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ya, mengacu kepada coding atau program yang kita akan terapkan di dalamnya. Ya. Ini sudah dipelajari di logika dan pemrograman ya. Nah, kemudian untuk kaitannya tipe data, Anda pelajari sendiri, ini banyak sekali ya, nanti Anda bisa explore ke materi yang lain ya, internet ya dan sebagainya, atau buku silakan, ada boolean ya, Anda nanti baca sendiri ya, kemudian untuk string, kemudian integer, float ya, kemudian ini hexadesimal ya, kemudian ini kompleks, ini kombinasi dengan imajiner, kemudian list ya, nanti kemudian ini tuple dan dictionary. Nah, nanti tolong dipelajari, dibaca sendiri supaya lebih efisien di pembelajaran online ini ya, lebih efisien waktu. Nah, kemudian untuk struktur data ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah struktur data sederhana. Ya, ini misalnya array yang nanti kita pelajari saat ini ya. Kemudian record ya, nanti pelajari berikutnya. Kemudian yang kedua adalah struktur data majmuk. Ini ya, terdiri dari yang linear dan non-linear. Nah, kalau linear ini contohnya nanti adalah stack tumpukan. Kemudian ini QU, itu ada kaitannya antrian. Kemudian kaitannya dengan senarai berantai. Ya, list. Kemudian yang non-linear ini bisa tree, kemudian pohon biner, ya. Kemudian juga bisa pohon cari biner atau binary tree dan seterusnya. Nah, nanti kita pelajari satu persatu. Nah, kemudian untuk array yang dimensi 1 ya. Nanti ini biasanya pemahamannya sangat sederhana ya. Sangat sederhana. Nah, secara definitif untuk array di sini adalah struktur data sederhana yang dapat didefinisikan sebagai pemesanan alokasi memori sementara. Jadi ini pentingnya untuk menentukan kaitannya dengan struktur data yang akan dipakai untuk penyiapan memori. Karena kaitannya dengan penyiapan ini nanti untuk array ini ya dipakai tidak dipakai, kalau sudah disiapkan ya itu nanti akan makan memori yang sudah direncanakan. Jadi tidak boleh menyiapkan suatu tipe data array itu sembarangan. Jadi harus betul-betul dicermati supaya nanti betul-betul bisa digunakan. Jangan sampai menyiapkan suatu variabel array tapi tidak digunakan. Nah, maka nanti itu akan mubazir gitu. Nah, kemudian array ini dapat didefinisikan sebagai suatu himpunan yang elemennya ini terurut dan homogen. Ya, ini terurut karena elemennya nanti ini berdasarkan apa? Indeks yang ada di dalamnya. Jadi 1, 2, 3, dan seterusnya sampai kepada elemen K atau N ya. Biasanya ini secara umum N. Nah, homogen itu apa? Karena data yang ada, misalnya kaitannya dengan variabel yang elemen 1, 2, 3, dan seterusnya, ini tipe datanya sama. Jadi tidak mungkin memiliki tipe data yang berbeda. Ya, homogen ya, untuk array itu. Nah, kemudian untuk kaitannya dengan karakteristik ya ini, maka nanti ini mempunyai batasan dari pemesanan alokasi tadi ya. Jadi yang sudah kita sampaikan tadi itu sifatnya statis ya, tidak dinamis ya untuk array, sehingga nanti itu yang sudah kita siapkan itu harus betul-betul kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Makanya harus hati-hati. Ya. Kebutuhannya berapa ya sebaiknya ya sesuai dengan kebutuhan yang kita akan pakai. Ya. Kemudian punya tipe data ini juga penting ya, tipe data ini karena kaitannya dengan penggunaan variabel yang kita gunakan di sini untuk di program utamanya gitu ya, tipe datanya ini. Nah, ini sifatnya homogen. Jadi kalau integer semua, kalau string ya string semua, dan seterusnya. Jadi homogen. Ya, dapat diakses secara acak, ya, bisa diakses acak, random. Nah, kemudian untuk kaitannya dengan penulisan nanti, ya, kaitannya deklarasi penulisan, ya, ini ada nanti tipe data array. Nah, tipenya apa, kemudian nama variabelnya apa, kemudian untuk indeksnya itu subscript-nya atau indeksnya itu besarannya berapa.
Ya. Nah, nanti di dalam array ini ada 3 yang perlu kita sampaikan, yaitu dimensi 1, kemudian dimensi 2, dan dimensi 3. Ya, nanti kita akan pelajari satu persatu. Nah, yang pertama kita akan pelajari untuk kaitannya dengan yang dimensi 1. Jadi langsung saja deklarasi atau penulisannya seperti ini. Ya, nama array, kemudian kurung ya, kurung yang kotak ya, bukan yang kurung kurawal atau kurung biasa itu. Jadi ini jumlah elemen. Ini yang menentukan kaitannya dengan data yang disiapkan, variabel yang disiapkan. Misalnya ini A5, ya. Ini adalah variabel array A5. Nah, misalnya ini ya. Jadi kita punya misalnya penggambarannya ini, ya, A1 sampai A5. Jadi ini ada 5 variabel array yaitu A1 sampai A5. Ini penamaannya. Jadi untuk kaitannya dengan aksesnya. Nah, untuk kaitannya dengan pengindekannya nanti ya itu dimulai dari 0, ya. 1 ini dari 0, ya. Jadi Anda perhatikan ya dimulai dari 0, makanya kalau ada 5 di sini 0 sampai 4. Nah, nanti kita ini saya berikan untuk kaitannya dengan apa? Code ya, program untuk membuat list kosong untuk menampung untuk kaitannya hobi ya di materinya mungkin sudah ada, cuman itu saya pelajari masih ada kesalahan, maka saya buat ya sendiri ini, saya tempel di sini. Nah, nanti dimohonkan Anda mengimplementasikan ya, mencoba ini ya, mencoba di dalam program menggunakan Python ya, Python. Jadi seperti di logika pemrograman kemarin itu sesuai kebijakan dari BSI menggunakan Python ya. Jadi ini menggunakan Python. Ya. Jadi mestinya Anda sudah familiar katanya dengan Python karena kemarin sudah berkuliah di logika dan pemrograman. Ini ya, ini adalah untuk kaitannya dengan memasukkan hobi ya, kemudian menampilkannya. Ya, ini hasilnya. Nah, monggo nanti pelajari, kalau ada hal yang ditanyakan nanti boleh ditanyakan, tapi paling tidak Anda harus mencoba dulu di Python-nya itu. Ya. Nah, ini kaitannya dengan apa? Rumus untuk menentukan jumlah elemen. Kalau array berdimensi 1 mudah ya, tinggal nanti kalau misalnya itu ada 10 ya, dia 10 gitu ya, karena dimensinya 1. Kalau nanti dimensi 2 atau 3, maka nanti perkalian di antara array atau dimensi yang diberikan di situ. Ya. Kalau misalnya 34 ya nanti 3 kali 4, kalau 32 ya berarti 3 kali 2 gitu ya. Jadi kalau ini hanya dimensi 1 ya, misalnya 10 sini maka nanti data 10 ya. Untuk kaitannya dengan datanya. Nah, untuk kaitannya dengan penyimpanan nanti ya, rumus penyimpanannya ya, storage ya, itu dimensi 1 seperti ini. Ini adalah posisi array ya, yang dicari ya, kemudian ini B ini adalah posisi awal indeks di memori komputer, nanti mohon di pelajari ya. Nah, kemudian I di sini adalah subscript atau indeks ya, yang dicari ya, penyimpanannya itu. Kemudian L adalah ukuran besar memori tipe data yang digunakan. Ini nanti biasanya sudah diketahui. Nah, jadi kalau kita punya contoh seperti ini, suatu array A deklarasinya seperti ini ya, integer A5 kemudian dengan alamat ya, indeks berada di 0011. H ini adalah heksadesimal ya, dalam bentuk heksadesimal ya. Bilangan dalam bentuk heksadesimal ya. Satuan 16 gitu ya. Dan ukuran memori tipe data integer 2. Nah, misalnya tentukan berapa alamat array A3. Nah, maka di sini tinggal masukkan aja di situ ya. Tolong nanti dipelajari cepat saja ya, perhatikan sini untuk penyelesaiannya, dimasukkan tadi untuk awalnya, kemudian 3 ya untuk B-nya tadi punya kaitannya dengan apa? Ini B-nya, kemudian ini 3 I-nya tadi itu, kemudian dikurangi 1 dikalikan dengan L. 3 dimasukkan di sini ya, kita perhatikan di sini ya, 3 min 1 itu 2 kali 2 jadi 4. Nah, 4 di sini adalah 4 desimal. Ya, 4 desimal. Nah, karena di sini dalam apa tipe atau satuan heksadesimal ya, ini untuk tipe datanya ya, maka nanti ini apa? Anda akan konversi ke heksadesimal supaya bisa dijumlahkan. Karena ini hanya 4 ya, desimal kemudian heksadesimal itu 16 ya. Karena 4 ya di bawah 16 maka nanti ini sama persis. Ya, sehingga
desimal dengan heksadesimal ini sama. Nilainya 4. Nah, sehingga kalau dijumlahkan, di sini tinggal jumlahkan aja, di sini dari belakang, ya, 0015 heksadesimal. Ini hasilnya. Jadi ini untuk alokasi atau penempatannya di A3 di sini, 0015. Ya. Dan seterusnya kalau Anda masukkan 2, kemudian 4, 5, ini hasilnya. Ya, saya kira mudah sekali Anda pelajari, nanti kalau ditanyakan silakan. Nah, ini untuk kaitannya dengan pemahaman untuk konversi saja gitu ya, untuk desimal itu 0 sampai 9, kemudian kalau heksadesimal itu dari 0 sampai F ya. Jadi nanti Anda harus paham betul bahwa 10 itu adalah A, ya ini 11, kemudian 12, 13, 14, 15. Jadi kalau 16 biasanya nanti sampai ke 15, ya, terakhir F. Ya ini untuk konversinya ya gambarannya. Oke, untuk konversi ini ya, saya kira tahu ya, mudah ini. Ya, jadi dari 254 ya, desimal ke heksadesimal. Nah, ini tinggal dibagi 16 saja. Ya. Hasilnya berapa, sisanya. Nah, karena heksadesimal ini adalah E. Ya, kemudian hasilnya tadi dibagi 16. Ya, kemudian ini ternyata lebih kecil sehingga tidak ada hasilnya, sehingga sisanya 15. 15 itu adalah F. Ya. Sehingga hasilnya itu adalah FE ya. Jadi penulisannya dari PAN ini. FE desimal. Jadi ini katanya dengan konversi ke heksadesimal ya. Mudah sekali ya. Dan untuk kaitannya dengan dimensi 2 ya. Jadi perbedaannya cuma ada ini indeksnya ya. Ini. Ini elemen baris kemudian elemen kolom. Baris kolom 3 2. Maka hasilnya nanti ada ruangan lokasi sebesar 6 ya, 3 kali 2. Nah, kalau 43 ya 12 gitu ya saya kira. Nah, ini kaitannya dengan alokasi penyimpanan ya, menggunakan cara pandang yang berbeda, yaitu 2 menggunakan kolom per kolom atau menggunakan baris per baris. Ya, tolong nanti dibaca sendiri ya, karena supaya lebih efisien dan supaya Anda lebih proaktif, karena ini kampus Merdeka Anda coba untuk belajar secara otodidak gitu ya, untuk kaitannya dengan formula seperti ini. Ya. Nah, saya kira ini tidak terlalu susah untuk kaitannya dengan pemahaman ya, kolom per baris atau baris per kolom ya, untuk penentuannya ini. Ya. Silakan Anda cari metode sendiri untuk menentukan itu supaya lebih mudah pemahamannya gimana gitu ya. Nah, ini misalnya untuk kaitannya dengan kasusnya ini ya. Ya, suatu array ya direlasikan dengan ini seperti ini ya. Kemudian tentukan berapa alamat array di X32. Nah, tentukan di sini. Konsepnya sama dengan tadi, cuman cara pandangnya bisa berbeda. Ya, ini kaitannya dengan secara baris per baris ya. Ini sama konsepnya, tinggal masukkan ya. Tinggal masukkan. Nah, kemudian Anda perhatikan kaitannya dengan kurung ini, karena kurung di dalam matematik itu sangat penting ya. Sangat penting. Ya, kalau Anda keliru dalam ngitungnya ya repot ya. Jadi dahulukan dulu, yang pertama adalah kurung gitu ya. Kurung dikerjakan dulu. Jadi ini dikerjakan ya, kemudian dikalikan ini, kemudian ditambah. Ini belum dikerjakan, tapi dikerjakan dulu J-1. Jadi pengerjaannya begitu. Jadi kalau kita masukkan di sini ya, di sini misalnya nanti ini 2 kali 3 ya. Nah, kemudian apa ini? 2 min 1 ya. Jadi ini Anda perhatikan, ini 6, kemudian ditambah 1 ya, 7 ya, kemudian kali 4 ini 28 desimal ini. Nah, kalau kita taruh ke heksadesimal itu menjadi 1C supaya nanti bisa dijumlahkan di sini. Ya. Nah, hasilnya adalah ini. Jadi tidak terlalu susah, ini hanya konversi untuk bilangan ya. Jadi silakan nanti dieksplor ke materi-materi di Google dan seterusnya. Nah, ini hanya dari secara per kolom tadi, tinggal masukkan sama gitu ya. Nah, ini contoh untuk kaitannya dengan ruang 2 dimensi. Jadi untuk penentuan kalian dengan
data yang kita akan hasilkan di situ, ya, misalnya di sini untuk kaitannya dengan sudah saya buatkan programnya, ya, ini. Jadi misalnya ini 20 berarti baris 2 sini ya, 2 kemudian kosong sini. Nah, jadi ini akan muncul as copy, ya. 20 jadi 012 ya, ini 012. Nah, ini 20 berarti ini 20 sini muncul. Jadi kalau 21 nanti muncul S campur dan seterusnya. Ya, jadi ini ya pemahaman untuk 2 dimensi. Nanti silakan dicoba ya. Nah, kemudian untuk itu materinya, jadi untuk memperluas silakan dieksplor sendiri ya dengan materi-materi yang lain, boleh buku, boleh referensi yang lain silakan, itu kaitannya dengan komitmen dari mahasiswa sendiri. Ya, jadi supaya terbiasa dengan belajar otodidak gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang lebih enak. Kalau saya dulu kuliah itu waktu tahun 84 itu ya itu kuliah itu ditinggal terus gitu ya. Jadi ke luar negeri gitu, kemudian pulang-pulang ujian gitu ya. Padahal tidak ada internet, tidak ada komputer dan sebagainya. Ya, jadi hanya mengacu kepada textbook ya, dan semuanya dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, ini nanti tolong untuk di ini saya masukkan di diskusi ya. Silakan nanti diskusikan penyelesaian ini, kemudian hasilnya seperti apa, ya. Nah, nanti masuk di e-learningnya di forum diskusi ya. Silakan nanti diskusikan dengan teman-teman. Nah, kemudian nanti ya ini ada latihan soal yang sifatnya multiple choice seperti dulu ya. Pilihan ganda itu sudah saya siapkan. Nanti Anda bisa mengerjakan dari jam 8 sampai jam setengah 9. Jadi sudah disetting seperti ini karena ini juga mengacu pada sistem yang sudah diberikan. Nah, ini nanti saya masukkan di tugas itu tapi di file PDF-nya ya. Nanti sana ada link untuk Anda buka, kemudian Anda bisa klik ya. Soalnya itu sudah ada di sana ya. Nanti kalau ada permasalahan silahkan disampaikan ke saya. Oke, itu saya kira untuk materi yang perlu disampaikan. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan langsung mengaktifkan mikrofonnya, kemudian langsung bertanya. Ingat ya, harus rajin karena ini pandemi mestinya untuk absensi 100% semua ya. Jadi untuk kasus-kasus. Ini maaf Pak, ini tugasnya yang ini aja Pak, yang PDF aja nih. 2 ya, jadi yang atau ada yang lain? Tugasnya itu untuk yang latihan tadi itu yang didiskusikan. Itu tergantung mahasiswa. Mau mengerjakan apa tidak itu silahkan. Itu kan tergantung mahasiswanya. Nah, kalau yang multiple choice, yang soal yang nanti Anda klik linknya, ada form untuk mengerjakan soal pilihan ganda atau multiple choice. Itu ditugas nanti. Iya, Pak, baik. Kemarin sudah pada ngerjakan semua yang kelas 1-nya. Ada pertanyaan lagi? Ya, dari pengalaman itu kan kaitannya dengan materi yang diberikan kan tidak terlalu jauh ya. Jadi materi tidak terlalu jauh dari materi yang diberikan, pertanyaan yang diberikan di dalam soal-soalnya itu ya, tidak terlalu jauh ya. Ya hanya sedikit karena ini katanya dengan penalaran sebagainya ya logika harus diolah ya. Walaupun soal-soalnya itu mungkin tidak dikumpulkan, hanya latihan untuk diskusi dan sebagainya ya itu tergantung mahasiswanya. Itu? Ada pertanyaan lagi? Ya nanti komunikasi lah untuk bisa WA, via email atau video call dan sebagainya. Silakan. Kalau tidak ada nanti kita foto dulu ya supaya kita punya dokumentasi ya untuk laporan. Nanti saya ditanya ini mahasiswanya yang hadir berapa itu harus saya laporkan. Saya habis ini akan buat laporan kaitannya dengan pembelajaran, kehadiran mahasiswa dan sebagainya. Kemudian tugas kan kita bisa cek di sistem ya. Baik, sebelumnya marilah kita foto dulu ya. Mohon untuk videonya diaktifkan semua supaya kelihatan. Kita akan ambil foto dulu.
Wah, Mas Fardan ganteng ya. Saya dulu yang ganteng kan, karena udah tua. Oke, kita ambil gambarnya dulu ya, jadi foto dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Mbak Luciana, Mbak Anissa. Halo, Mbak Luciana, Mbak Anissa. Pak, pakai jilbab bentar. Atau tidur? Saya pengen tahu aja apakah masih standby enggak. Luciana?